Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah sekalian, sebelum kita mengkaji ilmu atau mempelajari ilmu yang ada di dalam kitab, alangkah baiknya kita awali, karena ini pengajian kita pertama kali, maka alangkah baiknya kita awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuannya? Yang pertama, iktidaan Al-Quran, mengikuti Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran sebelum ditulis ayat-ayat yang lain, di situ diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga karangan kitab-kitab para ulama, di situ pasti ditulis sama ulama sebelum mengkaji ilmu-ilmunya, pasti awalan kalimatnya ditulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sunnah, kalau misalkan seseorang mau menulis-nulis atau beli buku, itu sunnahnya dianjurin ditulis dulu bacaan Bismillah sebelum nulis kalimat yang lain, diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tulis dulu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dibaca. Setiap kita membeli buku, usahaan seperti itu, ambil berkah dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap urusan yang dianggap penting oleh syariat tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka akan terputus, yakni nakisul barakah, sedikit berkah. Oleh karenanya kita baca dulu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana malaikat Jibril waktu menyampaikan kalimat ini kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril dibaca sama beliau 3 kali. Setelah dibaca, kemudian kalimat Bismillah ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, kalimat Bismillah ini untukmu dan untuk umatmu. Kemudian perintahkan umatmu agar selalu membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim setiap mengamalkan atau melakukan perkara-perkara kebaikan. Karena kita, kata malaikat Jibril, semenjak kalimat Bismillahirrahmanirrahim diturunkan kepada bapakmu Nabiullah Adam, kata malaikat Jibril, aku tidak pernah sekedip mata pun aku tidak pernah meninggalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, di dalam kalimat Bismillah terdapat berkah yang luar biasa. Makanya dianjurin sama ulama ketika kita mau makan baca Bismillah, ketika kita mau minum juga baca Bismillah. Nah, inti daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim di situ, hakikat ketika orang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika dia mau makan, hakikatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak karena karunia Allah, kita tidak akan bisa memakan atau memasukkan makanan ke dalam perut. Kemudian di dalam Bismillah itu juga terdapat banyak barokah. Ada satu ulama yang mengidap satu penyakit. Ini penyakit ulama bertahun-tahun nggak pernah sembuh. Berobat ke satu tabib, berobat ke satu dokter nggak sembuh, ke dokter A nggak sembuh, ke dokter B juga nggak sembuh. Sudah kemana aja dia berobat nggak sembuh penyakitnya. Karena dia seorang ulama, dia sering mengkaji ilmu, dia sering membaca-baca kitab, kemudian di situ dia menemukan
kalimat berkah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diamalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Karena seringnya dia membaca basmalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya disembuhkan dari sebab wasilah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian sembuh ini ulama. Salah satu berkah. Yang ketiga, barang siapa yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim 21 kali di rumahnya. 21 kali dia baca ketika dia mau tidur, maka rumah tersebut bakal aman dari pencurian, perampokan, kebakaran, dan madorat yang lainnya. Dibaca 21 kali. Di dalam kaidah fikih, hukum bismillah itu terbagi menjadi 5. Hukum basmalah terbagi menjadi 5. Yang pertama, wajib. Kapan waktunya wajib membaca bismillah? Ketika kita mau sholat. Ketika kita sholat. Nah, di situ sebelum kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wajib hukumnya membaca bismillah di dalam sholat. Yang kedua, sunnah. Perkara sunnah, setiap kebaikan-kebaikan yang dianggap penting oleh syariat itu sunnah. Seperti apa contohnya? Seperti ngarang kitab. Sunnah diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mau membaca kitab. Sunnah hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, haram. Membaca bismillah haram hukumnya bergantung kepada zatnya. Jika zatnya itu haram, maka haram membaca bismillah. Seperti apa contohnya? Seperti orang mau minum khamr. Khamr itu zatnya sudah haram. Maka orang kalau mau minum khamr kemudian dia baca bismillah, maka bismillah itu menjadi haram. Yang keempat, makruh. Makruh membaca bismillah tergantung kepada zatnya. Jika zatnya perkara itu makruh, maka baca bismillah juga makruh. Apa contohnya? Mau ngerokok dia baca bismillah dulu. Nah, makruh itu bismillah. Yang kelima, mubah. Kalau perkara yang mubah, selagi zatnya itu atau pekerjaan itu baik, maka boleh-boleh saja dia melakukan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mengangkat barang-barang yang berat, mengangkat meja atau mengangkat bangku. Ya, boleh dia membaca bismillah, tapi tidak disunnahkan. Dia bakal mendapat pahala kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam.